Oke, shalom anak muda. Shalom. Gimana kabar kalian di rumah? Luar biasa. Tuhan yang selalu memimpin setiap kehidupan kita ya. Tetap semangat di dalam menjalani hari-harinya, di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawabnya, di dalam menjalani setiap pekerjaannya. Tuhan yang menolong. Mari kita mau mempersiapkan setiap hati kita untuk datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk kita boleh menaikkan setiap pujian kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan mengiring kita, Tuhan yang akan membawa kita ke jalan yang benar. Mari kita mau sama-sama angkat pujian, bejanamu.
hidup kami. Kami mau menyerahkan setiap hati kami, pikiran kami, tindakan kami. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang melawat setiap hati kami. Tuhan, Engkau yang terus memurnikan setiap hati kami. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap hati kami, Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang melayakkan setiap hati kami, Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau datang di hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan setiap hati kami. Haleluya. Kita nggak perlu takut di dalam kita menjalani setiap hari-hari kita. Kita percaya ada Tuhan yang berkuasa. Ketika kita datang menyembah Tuhan, Tuhan yang akan menaungi setiap kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan kita. Kita mau sama-sama menyanyi. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Percaya Kau, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita mau sembah Dia. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami yang tidak layak, Tuhan Engkau yang melayakkan setiap kami Bapa. Tuhan, saat ini sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau mempersiapkan setiap hati kita untuk kita boleh datang di hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, Tuhan selalu menolongku. Teman-teman masih bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian ini.
selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap Abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, persiapkan setiap hati kami Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami boleh memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pendengar, dan bukan hanya pendengar, kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang mengurapi dia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya,
Amin. Shalom, KP Tambora yang saya kasihi dimanapun saat ini Anda berada yang sedang menonton dan mendengarkan saya dari tempat ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan dan membaca firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini di bulan Oktober tanggal 17 hari Sabtu kami masih bisa bersekutu kembali. Walaupun tidak secara fisik melalui virtual ini, kami tetap boleh bersekutu, kami bersyukur untuk semuanya ini. Mari Tuhan, melalui persekutuan pada malam ini boleh mengingatkan bahwa di tengah-tengah situasi yang demikian kami boleh bersolidaritas sebagaimana Kristus sudah solidaritas kepada setiap kami, bahkan datang menyelamatkan kami yang tidak layak ini. Terima kasih, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kaum muda yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu solidaritas. Apa yang dimaksud dengan solidaritas? Dan solidaritas dalam hal apa? Itu yang perlu kita tekankan supaya kita enggak lari ke sana kemari atau keluar kemana-mana perjalanannya. Itu terakhir baru kita masuk ke dalam tujuan kita. Kita persingkat saja, solidaritas itu merupakan perasaan simpati, empati, dan ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan solidaritas, ya. Dan orang yang bisa merasa solidaritas adalah dia merasakan dirinya itu senasib, walaupun dengan kasus yang berbeda dalam kesulitan yang dihadapi orang itu. Bahkan selevel, oh dia sama ya dengan saya ya. Sehingga kalau ada ibu-ibu yang menonton sinetron, di mana film yang ditonton itu sedih, dia juga ikut menangis padahal nggak ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena merasa solidaritas, empati, dan ikut merasakan, wah kok dia gitu ya, senasib saya seperti itu ya. Nah itu adalah solidaritas. Hari ini kita akan bahas satu tema ini secara khusus, yaitu solidaritas Yesus kepada yang termarginalkan atau mereka yang terpinggirkan atau mereka yang tidak diperhatikan oleh orang lain atau dalam hidup ini. Ya, kita membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang terakhir menjadi ayat kunci kita, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Demikian pembacaan kita sampai di sini. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama saya akan menarik keluar sebentar di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Di situ ada 3 peristiwa, tapi fokus kita adalah berbicara tentang kematian Lazarus. Yang pertama di sini mau saya katakan, sesuai dengan tema kita, yaitu solidaritas daripada Yesus kepada mereka yang termarginalkan atau yang terpinggirkan. Yang pertama, Yesus itu memiliki rasa solidaritas kepada mereka yang kehilangan orang yang dikasihi. Dalam konteks ini, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 35 ini, ada satu ayat yang begitu pendek dan singkat. Ayat ini adalah ayat Yohanes pasal 11 ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Di sini Yesus memiliki satu rasa solidaritas yang tinggi. Saking sibuknya dia mengulurkan waktu 4 hari setelah Lazarus ini meninggal, baru dia ke tempat di mana Lazarus sudah dikuburkan pada waktu itu. Nah, kedatangan Yesus ini untuk apa? Untuk menghibur keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Yesus itu empati kepada mereka yang demikian. Nah, saudara, kalau kita ke rumah duka, apa yang saudara lakukan di rumah duka? Makan kacang, cangcimen, atau makan bubur, dan yang lain-lainnya, ataupun makan rujak Kalimantan, ya kalau ada di situ gitu ya saudara ya. Tetapi tujuan utama adalah kita bersolidaritas kepada mereka yang kehilangan. Tujuan kita datang yaitu untuk menghibur orang yang lagi berada dalam kedukaan. Di sini secara manusiawi Yesus solidaritas kepada Marta dan Maria yang kehilangan orang yang dikasihinya, yaitu adiknya Lazarus. Makanya Yesus dikatakan menangislah Yesus. Yesus itu berempati kepada orang yang demikian. Saudara, di tengah-tengah kondisi yang demikian, pandemi ini, adakah Anda bersolidaritas kepada mereka yang demikian, yang mengalami kesepian, kehilangan pekerjaan, uang, karir, pendapatan dan sebagainya. Tapi di sini Yesus, kita belajar dari guru agung kita, dia bersolidaritas kepada mereka yang demikian. Itu secara manusiawinya. Dari sisi ilahi, menurut beberapa penafsir dikatakan bahwa Yesus berempati kepada mereka yang sampai saat ini kebenaran sudah dipaparkan, tapi mereka tidak paham akan prinsip kebenaran yang diajarkan kepada mereka. Sehingga Yesus di dalam kemanusiaannya dan di dalam keilahiannya, dia merasa sedih. Karena apa? Apa yang sudah diajarkan mereka itu tidak memahami. Oleh karena itu, saya dan saudara juga harus bersolidaritas kepada mereka yang sampai saat ini mungkin tergabung di dalam KP, di dalam banyak hal di gereja kita. Tapi sampai saat ini, iman, pengetahuan, pengenalan mereka kepada Tuhan masih belum jelas. Disinilah Yesus melihat Marta di dalam pembicaraan mengenai kebangkitan. Yesus berbicara dari sisi rohani, tapi Marta tetap berada di dalam konsepnya yang masih bersifat manusiawi. Di sinilah beberapa penafsir mengatakan Yesus berempati kepada mereka yang belum paham kebenaran dan butuh diajar berulang-ulang sehingga mereka bisa memahami kebenaran. Demikian juga saat ini di tengah situasi pandemi yang belum berakhir, yang sedang berlanjut ini, kita juga harus bersolidaritas kepada mereka yang sedang mengalami kehilangan, kesepian, ketersendirian. Mari kita coba berempati kepada mereka yang demikian, yaitu dengan satu kata, yaitu solidaritas.
kepada orang atau rekan kita yang demikian. Adakah kita melakukan hal ini? Yang kedua, sesuai dengan teks yang kita baca, Yesus memiliki solidaritas kepada mereka yang kesepian. Bayangkan saudara, apa yang kurang dari Zakius ini? Dia adalah orang secara kedudukan, dia adalah orang yang terpandang, memiliki kedudukan, kekayaan, kehormatan. Tetapi dia adalah orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Kenapa? Karena dikucilkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan pekerjaan Zakius, yaitu seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai di zaman itu adalah orang yang disewa, penduduk lokal yang disewa oleh pemerintah Romawi dengan ketentuan pajak harus di-store sekian. Umpamanya dia harus pemerintah Romawi mematok, kamu harus store pajak daerah ini ke saya 1 juta 1 bulan. Mungkin Lazarus itu mengambil pajak atau memungut pajak dari saudara sebangsanya atau orang-orang di sekitar dia, itu mungkin 3 juta. 1 juta distorkan ke pemerintah Romawi. Mungkin 2 juta masuk kantongnya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Memang ada beberapa penafsir yang menafsirkan hal demikian. Terbukti juga bahwa harta yang dia tumpukan di ayat-ayat selanjutnya itu dia bisa mengembalikan 4 kali lipat. Tentu dia memiliki harta yang lebih dengan cara mendapatkan dengan cara-cara yang demikian ya. Nah, disinilah Zakius merasa kesepian. Yesus tahu dia bersolidaritas kepada orang-orang yang demikian dibuang oleh masyarakat. Yesus datang untuk menghibur. Dan Yesus tahu Zakius lagi dilanda kesepian yang amat dalam. Ia datang memberikan semacam entertaining, yaitu semacam hiburan untuk apa? Menguatkan, memberi semangat kepada Lazarus di tengah-tengah keramaian. Saudara, saat ini kita lihat situasinya sudah berubah. Kalau dulu anak-anak muda selesai persekutuan di hari Sabtu ini, mereka sudah ditanya mau ke nongkrong di sekitar Tambora, sekitar Kerendang. Mau kemana? Ada yang sudah booking tempat makan nongkrong, ada yang berduaan dengan doinya, bahkan ada yang ramai-ramai. Dan saya bisa katakan demikian karena saya juga pernah turut dengan kaum muda gitu ya. Selesai persekutuan, ayo saya dipanggil, hai Pak, mau ikut enggak? Ya kita sama, kalau saya belum makan saya ikut ya. Nah, kalau saya udah makan enggak, karena sudah launin gitu ya. Kalau banyak makan nanti kolesterolnya bertumpuk, gemuk, susah juga. Nah ini yang sebelum COVID ini bisa kita lakukan. Tetapi sekarang kita berada di rumah kita masing-masing. Mungkin ke mall pun takut, mungkin mau ke pasar pun takut. Kita berada dalam satu situasi kesepian yang amat dalam. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi yang canggih ini, mari kita bersolidaritas kepada sesama kita. Kita datang dengan alat yang ada ini, mungkin dengan WA ataupun chat yang lain-lainnya, kita boleh menguatkan, memberikan semacam entertaining kepada teman-teman kita yang kita tahu berada atau terjebak dalam situasi yang demikian. Itu yang kedua. Kristus bersolidaritas kepada mereka yang kesepian. Ya, yang ketiga, Yesus juga bersolidaritas kepada mereka yang terputus dari persekutuan dengan Allah. Saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Yesus bukan saja hadir untuk menghibur, namun dia hadir untuk memulihkan relasi antara manusia dengan Allah. Dan sebelumnya hubungan manusia ini terputus dengan Allah. Dan terlebih lagi dengan sesama, itu selalu cekcok dan sebagainya. Nah, saudara, di sini saya mau katakan satu hal. Kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, ada orang yang selalu bermasalah dengan orang lain. Berarti orang itu banyak masalah yang belum diselesaikan. Baik dengan sesama, terlebih lagi dengan Tuhan. Kalau masalah ini tidak selesai dengan Tuhan, maka relasi dia dengan sesama itu akan menjadi kendala dan bermasalah. Dan selalu bermasalah. Kapanpun dan dimanapun itu bisa bermasalah.
hal itu akan terjadi terus menerus. Di situlah Yesus melihat bahwa Lazarus pun berharga di mata Allah. Maka dia di dalam perjalanannya, dia datang kepada Sakius. Dia itu solidaritas kepada Sakius yang sudah terputus relasinya dengan sesama, terlebih lagi terputus relasinya dengan Allah. Dan akibat terputus relasi dengan Allah yang belum dipulihkan, maka akibatnya adalah fatal. Maka dia akan kehilangan hidup yang kekal di hadapan Allah. Maka dari itu, Yesus bersolidaritas kepadanya, bukan saja menghibur, tetapi dia membawa Sakius kembali kepada Allah, dipulihkan hubungannya. Sehingga di ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan, anak ini pun atau orang ini pun adalah anak Abraham. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, anak manusia datang mencari untuk menyelamatkan. Saudara, kita di dalam relasi antar sesama kita tidak hanya sebatas relasi empati, simpati saja. Tetapi mari, kaum muda yang masih energi ini, masa depan daripada gereja Tuhan ada di tangan kalian. Dan segala sesuatu ada di tangan kalian. Di dalam perjalanan waktu ke depan ini, kami ini akan akan tua dan akan digantikan. Tetapi permisi tanya, sudahkah Anda mempersiapkan diri? Dan sudahkah solidaritas dari Yesus itu kepada kita yang sudah kita terima itu, adakah masih terngiang-ngiangkah di telinga kita, masih berapi-apikah solidaritas yang kita terima dari Tuhan Yesus itu untuk agar kita juga bersolidaritas kepada orang lain, bukan saja menghibur, tapi kita adalah agen untuk memulihkan di tangan Tuhan, membawa mereka itu kembali kepada Tuhan, terutama kaum muda di zaman ini. Semuanya ada di dalam tangan engkau. Dan engkau sendiri itu lebih hebat dari kami ini dalam hal penguasaan teknologi. Ya, kita lihat anak-anak kita atau keponakan kita mungkin yang belum punya anak, punya keponakan, bisa lihat mereka bisa menguasai. Tapi kalau itu tidak dididik dengan baik akan jadi rusak. Tapi kalau itu dididik dengan baik di dalam prinsip kebenaran, dan alat teknologi komunikasi ini, terutama HP dan yang lain-lainnya, itu bisa kita pakai. Apalagi di dalam kondisi pandemi yang tidak bisa bertemu secara fisik, itu bisa kita pakai untuk membawa, mengingatkan, dan juga menguatkan mereka, bahkan menjadi alat yang boleh ada di tangan kita. Dan Tuhan akan menolong kita melalui alat itu. Untuk apa? Memulihkan mereka. Kita bersolidaritas dengan alat itu, memberikan kata-kata kekuatan, dan saya percaya di dalamnya tangan Tuhan yang ajaib yang tidak kelihatan itu tetap menuntun bekerja melalui berita yang kita sampaikan, itu akan memulihkan kepada mereka yang terhilang. Jadi solidaritas itu penting sekali, apalagi di zaman ini, di zaman yang cuek, di zaman yang serba instan dan sebagainya. Mari kita masih memerlukan sikap solidaritas, itu masih tetap kita butuhkan untuk melayani atau untuk care kepada orang lain. Sebagaimana Kristus sang sumber itu sudah care kepada kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan menempatkan kita di zaman ini dengan kemajuan teknologi komunikasi. Walaupun ada PSBB karena COVID-19 ini, tetapi kita masih bisa memanfaatkan atau menggunakan VK atau video call kepada teman, seperti yang saya lakukan. Ada jemaat yang sakit di rumah sakit, saya video call, saya doakan dia. Kadang saya besuk, perlu didoakan, ya perlu dikuatkan. Saya bilang udah kangen, mari buka video call-nya. Kalau orang tua nggak tahu, saya bilang suruh anaknya buka, kita video call, kita doakan dia. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, kalau yang sibuk nggak bisa video call, ya kita bisa pakai WA, WhatsApp, pakai WeChat, pakai Instagram, pakai
Facebook dan sebagainya bisa menyapa mereka yang terabaikan. Saudara, ternyata di tengah-tengah situasi pandemi ini, sebuah sapaan itu membangkitkan semangat yang luar biasa loh. Saudara ya, baru-baru ini tanggal 26 yang lalu, bulan lalu, kami grup SMA Negeri Tebas di kampung saya dulu, ada beberapa orang, saat ini ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang di Aussie, ada yang di Amerika gitu ya. Ya kami mengadakan Zoom gitu ya, reunian gitu ya. Yang pertama semua laki-laki dulu ya, kita ngobrol gitu ya. Ternyata dengan obrolan itu ya, mereka yang merasa apalagi di negara barat gitu ya, semuanya itu serba, kalau ini bukan urusanku, ini bukan urusanmu ya. This not your business, this my business gitu ya. Semuanya polanya seperti itu. Ternyata dengan sapaan yang demikian dalam reuni itu kurang lebih 5 jam gitu ya. Kami mulai ngobrol gitu, tak terasa sampai jam 12. Ya, di dalam grup itu keesok harinya saya lihat setelah ibadah minggu, saya membuka, waduh mereka merasa dikuatkan dengan cara seperti itu. Nah, cara inilah, alat inilah, mari kita pakai untuk bersolidaritas kepada teman-teman kita dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini ada yang takut ke gereja, tidak apa-apa, kita sapa dia. Dan saya secara pribadi juga minta maaf kalau kaum muda ini jarang saya menyapa gitu ya, mungkin hanya sesekali 2 kali gitu ya. Nah, saya juga minta maaf karena saya tidak bisa menyapa semuanya, tetapi di dalam doa saya mengasihi Anda dan saya tetap mendoakan Anda. Ya, mungkin secara pribadi saya bisa WA Anda dan juga bisa ngobrol. Saya tidak punya Facebook, saudara ya, tapi saya punya Instagram. Di dalam Instagram saya, kalau saudara mau menjadi teman saya, ya kasih tahu, oh ini anak pemuda gitu, pasti saya terima. Karena kadang-kadang fotonya nggak jelas, itu namanya aneh-aneh gitu ya. Saya nggak, saya ini apa penting gitu, saya tunda dulu di situ ya, saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan sejak pandemi saya tidak buka-buka dan juga tidak pernah mengupload. Tetapi kalau apa yang perlu saya doakan bagi saudara-saudara boleh WA saya. Ya, kesimpulan kita hari ini di dalam persekutuan ini yaitu Kristus sudah menunjukkan solidaritasnya kepada kita, bahkan memulihkan relasi kita dengan sesama kita, juga dengan Allah, sumber keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Mari KPGKJ Tambora harus memiliki rasa solidaritas kepada mereka yang ada di luar sana. Di luar sana mungkin belum bersekutu dengan kita, di luar sana mungkin masih di luar Kristus, mungkin di luar sana masih di luar keselamatan yang ada di dalam Kristus. Mari kita bersolidaritas kepada mereka dan kita berempati kepada mereka. Dan juga tetap menjaga keutuhan solidaritas di dalam untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih maju GKJ Tambora. Ciayo, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kaum muda di dalam perkembangan gereja Tuhan ke depannya melalui tangan mereka lah. Kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa di tangan mereka, di zaman mereka memimpin kelak. Dan hamba berdoa bagi masa depan daripada gereja Tambora ini Engkau berkati. Hamba Tuhan, BPJ, pengurus KU dan pengurus komisi usia sukacita dan yang lainnya, Engkau berkati mereka. Dan kami juga berdoa, biarlah Tuhan di dalam rencanamu di negeri ini, pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu, agar aktivitas kami boleh kembali sedia kala. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Minta hambanya yang akan menutup kita di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita arahkan hati kita terima berkat daripada Allah Tritunggal.
kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal senantiasa menaungi kaum muda mulai saat ini sampai Kristus kembali. Maranatha. Amin.